Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 10 Teknik Ototronik 1. Saat ini kita dalam masa pandemi virus corona, sehingga pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara langsung di sekolah. Namun kita masih tetap bisa belajar di rumah dengan fasilitas yang ada. Maka dengan ini saya akan menyampaikan materi teknologi dasar otomotif supaya kalian lebih jelas. Maka saya akan mereview materi yang pertama, KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, silahkan mengamati penjelasan dari video yang ditayangkan ini tentang prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Silahkan. Sobat HSE, channel yang khusus membahas HSE dari A sampai Z. Baik, untuk Sobat HSE sekalian, di video kelima ini kita akan membahas tentang dasar-dasar keselamatan kerja K3. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama itu sejarah K3, dasar hukum, definisi, tujuan K3, ruang lingkup, faktor penyebab kecelakaan, teori domino, akibat kecelakaan kerja, dan SMK 3. Oh iya, perlu diingat pembahasan kali ini hanya gambaran umum, karena setiap video Sobat HSE itu tidak bisa menggambarkan secara detail. Nanti akan kita buatkan video detailnya satu persatu, tunggu saja ya. Oke, kita masuk yang pertama, sejarah K3. Sebenarnya sudah ada video kita sebelumnya tentang sejarah HSE, Health Safety Environment. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, saya minta untuk teman-teman menonton saja video sebelumnya, video yang keempat. Nah, di situ sudah lengkap. Jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Selanjutnya adalah dasar hukum. Nah, dasar hukum K3 di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di undang-undang ini sudah mengacu detail dan lengkap tentang K3 di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas ke definisi. Nah, definisi dibagi 3, yaitu secara filosofi, secara keilmuan, secara etimologi. Untuk filosofi sendiri, itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania dan rohania, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kalau secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerangannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Secara etimologi, yaitu merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, bagi orang-orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Nah, jadi ada 3 definisi. Kalau saya lebih cenderung ke secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya kan kita pahami itu apa tujuan K3. Sebenarnya tidak ada secara spesifik tujuan K3 itu apa. Yang pasti tujuan K3 itu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tapi jika kita ingin mendefinisikan kembali apa itu tujuan K3, maka dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional.
Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. Dengan demikian, dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja. Yang terakhir, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu ruang lingkup. Ruang lingkup K3 itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu sudah lengkap. Tapi kita tidak akan membahas detail karena situ sangat dibahas detail. Nah, untuk teman-teman ketahui secara dasar saja, ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, baik di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Nah, jadi pokoknya jika ada kegiatan di sana, nah itu pasti harus ada ketiganya. Kegiatan apapun, tidur pun itu harus ada ketiganya. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan. Kejadian kecelakaan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab di dalam usaha produksi. Dalam melibatkan tenaga kerja, mesin, dan peralatan, bahan-bahan yang digunakan berinteraksi satu sama lain dalam bentuk proses produksi. Interaksi ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi tingkat keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Dalam hal ini berdampak pada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, maupun pencemaran lingkungan kerja. Nah, teman-teman bisa memahami maksud dari gambar ini. Jadi semuanya saling berintegrasi. Teori domino. Saya rasa teman-teman tidak asing dengan kata-kata teori domino, apalagi teman-teman di jurusan teknik lingkungan, kesehatan masyarakat, atau ilmu-ilmu yang sejalan lainnya. Nah, sebenarnya teori domino ini banyak pembahasannya dan banyak generasinya. Tapi kita tidak akan membahas detail, kita akan membahas outputnya saja. Yang pertama itu, terjadinya kecelakaan kerja itu adanya teori lemahnya kontrol. Selanjutnya ada sebab dasar, ada penyebab langsung, ada insiden, dan ada kerugian. Nah, lemahnya kontrol ini berdasarkan dari program tidak sesuai standar, tak sesuai kepatuhan pelaksanaan. Sebab dasarnya faktor perseorangan, ada faktor kerja. Penyebab langsungnya itu ada perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Insiden itu kejadian kontak dengan energi atau bahan zat. Kerugian, kecelakaan, kerusakan yang tidak diharapkan. Nah, jadi kecelakaan atau kerusakan itu ada penyebab-penyebabnya. Nah, penyebabnya itu berdasarkan dari lemahnya kontrol, sebab dasar, penyebab langsung, insiden, dan kerugian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akibat kecelakaan kerja. Nah, bagi teman-teman yang awam, jadi kecelakaan kerja itu ibarat gunung es. Kalau yang kerugian yang terlihat itu terdiri dari korban jiwa, itu mungkin korban luka, biaya pengobatan, kerusakan properti. Tapi seperti gunung es, di atasnya kecil, di bawahnya sangat besar, kerugian yang tidak terlihat itu sangat besar. Seperti tuntutan ganti rugi, masa depan keluarga, profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, merusak nama baik perusahaan, biaya rekrutmen tenaga kerja, biaya melatih karyawan baru, turunnya nilai investasi, proses produksi terhenti, pembangunan fasilitas kembali. Teman-teman bisa bayangkan, untuk industri migas saja itu kalau proses terhenti 1 jam itu bisa rugi sekitar 5-10 miliar. Di industri migas 1 jam itu terhenti 5-10 miliar, bahkan lebih. Itu minimal. Nah, bayangkan jika terjadi satu hari itu satu kecelakaan kerja. Teman-teman bayangkan berapa ruginya suatu perusahaan. Dan juga tuntutan ganti rugi. Seperti kecelakaan Lion Air. Itu Lion Air bisa dituntut sekitar 1 triliun per orang jika itu benar-benar terjadi kesalahan perusahaan atau kesalahan maskapai, bukan karena alam.
seperti biaya-biaya tak terduga itu sangat banyak untuk akibat kecelakaan kerja. Belum kita kaji dari segi psikis, seperti trauma pekerja atau pekerja lainnya ikut trauma. Setelah membahas semuanya, kita akan masuk pada SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan K3, di mana seluruh kegiatan K3 itu harus ada sistem manajemen yang mengaturnya, namanya SMK 3. Prinsip dasarnya untuk pencegahan kecelakaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, mungkin kegiatannya ada banyak, saya beri salah beberapa contoh kegiatan seperti accident prevention, inspection system, safety management process, departemen HSE, job safety analysis, SILAX atau HILADC. Sistem manajemen K3 ini terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Jadi nanti akan kita bahas secara detail, karena jika kita bahas di sini videonya akan panjang dan kalian tidak akan menontonnya. Nah, mungkin itu saja untuk dasar-dasar keselamatan kerja yang perlu teman-teman ketahui. Nah, ingat, di channel kali ini kita hanya memberikan pintunya, memberikan sumbernya. Silakan teman-teman pelajari dan pahami sendiri. Jadi untuk secara detail akan kita buatkan secara perlahan video-video tentang ilmu-ilmu K3 secara detail. Namun untuk saat ini kita belum bisa, karena channel ini masih baru. Oleh karena itu, dukung terus channel ini supaya kita tetap semangat membuatkan video tentang ilmu-ilmu K3. Oke, cukup sekian video kali ini, video kelima. Like jika Anda suka, subscribe juga jika Anda suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sobat HSE undur diri. Bye bye. Baik, itu tadi penjelasan awal tentang dasar-dasar K3. Jadi di materi dasar K3 itu indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah menjelaskan prinsip-prinsip K3. Yang kedua adalah menguraikan prinsip-prinsip K3. Yang ketiga adalah mendeteksi potensi dan risiko kecelakaan kerja. Itu semua adalah indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Jadi minimal memiliki 3 poin ini. Untuk praktek, karena kita belum bisa melaksanakan praktek, sehingga poin keterampilannya masih belum saya masukkan. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan potensi dan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, menganalisa potensi dan risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah menegaskan potensi dan risiko kecelakaan kerja. Tujuannya itu. Kemudian dasar hukum penerapan K3 tadi sudah dijelaskan di video tadi, adalah Undang-Undang Nomor 70 tentang K3. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 96 tentang Sistem Manajemen K3. Jadi setiap perusahaan harus memiliki SMK3 dengan syarat yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih, dan mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau mengikuti peraturan ini, jika di lingkungan bengkel dengan tenaga kerja kurang dari 100, maka sistem manajemen K3 itu tidak wajib ada. Kemudian Permenaker nomor
4 tahun 87 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kerja, itu terdapat tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Kemudian tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan atau proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya ledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Seperti itu dasar hukum dari penerapan K3 di tempat kerja. Oke, selanjutnya tujuan dari K3 tadi di video juga sudah ada: melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Bahaya K3 pengertiannya adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja, itu bahaya. Faktor-faktornya bisa biologis, kimia, fisik atau mekanik, biomekanik, psikologi atau sosial, dan sumber-sumbernya adalah manusia, mesin, material, metode, lingkungan. Jenisnya adalah tindakan, kondisi. Semua ini bisa kita amati di lingkungan bengkel otomotif, dan semuanya bisa menjadi bahaya, risiko bahaya. Sudah jelas ini ya. Kemudian resiko. Apa sih resiko? Resiko adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contoh luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis dan sebagainya. Jadi kalau di lingkungan bengkel ini sangat riskan sekali. Jadi resikonya tinggi. Luka bakar itu bisa mudah sekali terjadi di bengkel. Contohnya kalau seorang mekanik yang ceroboh atau mungkin dia lalai ketika mengerjakan kendaraan yang sedang dalam kondisi yang panas, misalkan kendaraan itu setelah beberapa waktu dipakai, beberapa lama perjalanan, tentunya mesinnya panas atau mungkin radiatornya panas, dan ketika mekanik yang ceroboh tadi tidak sengaja maupun lalai memegang bagian-bagian yang panas itu, maka bisa mengakibatkan luka bakar. Seperti itu contohnya. Kemudian penilaian dan kategori. Jadi perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Ini pada tabel di sini. Referensi bagian kiri vertikal, kemudian keparahan bagian atas horizontal. Jika referensinya itu frekuensi, bukan referensi. Jika frekuensinya itu sangat sering, sedangkan keparahannya itu sangat ringan, itu masuk dalam kategori penilaian sedang. Jika sangat sering dengan keparahan ringan, maka itu tergolong dalam penilaian kategori tinggi. Juga demikian jika keparahannya sedang. Namun jika keparahannya itu berat, maka dia masuk ke penilaian kategori ekstrim. Jika sangat berat, itu juga masuk ekstrim.
Kemudian jika frekuensinya sering, nilai yang di atas tadi sangat sering. Frekuensi itu kejadian, tingkat kejadiannya sering, sedang, jarang, atau sangat jarang. Kemudian keparahannya sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, ini nilainya sudah ada di sini. Tentunya yang paling bahaya adalah ekstrim. Kemudian pengendalian risiko K3. Jadi hierarki pengendalian risiko bahaya itu yang teratas itu adalah eliminasi. Jadi mengurangi risiko bahaya itu adalah hierarki pengendaliannya. Jadi bahaya itu kita eliminasi atau kita kurangi. Contohnya adalah di beberapa pertemuan yang lalu ada video seseorang yang memanjat pohon dan menebang, namun yang melakukan penebangan di atas pohon itu tidak menggunakan peralatan keselamatan yang memadai, sehingga pada saat ujung dari batang pohon itu terpotong jatuh, menghasilkan ayunan batang pohon yang dipijak atau yang dinaiki, dan ayunan itu bisa mengakibatkan orang yang sedang menebang pohon itu terpelanting dan jatuh sampai ke tanah. Nah, hal-hal seperti itu bisa dieliminasi ketika pekerja itu sudah memahami dan bisa mengendalikan risiko bahaya. Caranya bagaimana? Nah, dalam video itu jika kita analisa, kita bisa memotong atau menebang pohon itu dengan cara menggunakan crane atau menggunakan alat. Tetapi jikalaupun tidak ada crane, maka seharusnya orang yang menebang itu melengkapi dirinya dengan semacam tali atau sabut yang diikatkan ke pohon, dan ketika terjadi resiko pohon itu mengayun, ketika orang yang menebang tadi terikat badannya di pohon, maka tentunya dia tidak sampai jatuh, sehingga resikonya akan tereliminasi. Contohnya begitu. Yang kemudian adalah substitusi. Jadi substitusi itu pengertiannya adalah penggantian alat, mesin, bahan, tempat kerja yang lebih aman. Jadi kalau substitusi, alat-alat yang lama, mesin-mesin yang sudah rusak itu ya diganti yang baru, bahan yang sudah tidak layak pakai juga harus diganti. Tempat kerja itu harus dirancang supaya aman untuk para pekerja melakukan aktivitas. Nah, dan seterusnya ini bisa dipelajari sambil kalian baca sendiri. Kemudian insiden. Apa itu insiden? Insiden itu adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau kefatalan dalam kurung artinya kematian dapat terjadi. Jadi insiden itu adalah kejadian, jadi sudah mengalami kecelakaan. Seperti halnya di video yang sudah kita bahas tadi, bahwa seorang penebang pohon itu mengalami insiden jatuh dari ketinggian akibat menebang pohon dengan tidak menggunakan peralatan
insiden atau kecelakaan. Nah, kemudian kecelakaan kerja. Jadi kalau insiden itu kejadian yang mengakibatkan cedera, penyakit akibat kerja, namun tidak tidak langsung, artinya tidak tentu dia itu ada hubungannya dengan pekerjaan. Contoh pada gambar ini, mungkin orang yang jatuh dari tangga ini dia profesinya bukan orang tukang manjat, mungkin dia juga profesinya adalah bisa jadi pengawas atau manajer, atau orang yang tidak sedang mengerjakan pekerjaan yang harus menggunakan tangga, tetapi jika dia mengalami kecelakaan pada posisi dia sedang mau naik tangga, dia jatuh, tetapi dia sebetulnya tidak sedang memperbaiki, atau mungkin hanya sekedar mau lewat tetapi dia terjadi kecelakaan dan itu bukan bidang pekerjaannya. Ini misalkan tangga ini untuk tempat darurat, tempat jalur darurat misalkan gitu. Beda lagi dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu insiden yang menyebabkan cedera akibat kerja atau kefatalan atau dalam kurung kematian. Contoh, misalkan ada seorang mekanik yang sedang mengerjakan mobil yang rusak, dia mau memperbaiki, dan pada saat dia memperbaiki itu dia mengalami kecelakaan. Suatu misal tangannya terjepit ketika memperbaiki fan belt atau drive belt. Nah, kecelakaan kerja itu seperti itu contohnya. Jadi dia sedang melakukan suatu pekerjaan dalam bidang tanggung jawabnya dan mengalami insiden, mengalami hal yang tidak diinginkan, namun itu terjadi, itu namanya kecelakaan kerja. Kemudian nirmis itu hampir celaka, jadi belum sampai celaka tetapi hampir. Suatu misal kita sedang memperbaiki mobil, pada saat yang sama tangan kita tidak menggunakan sarung tangan dan tidak sengaja tangan yang tidak menggunakan sarung tangan itu hampir menyentuh pipa exhaust knalpot yang panas, hampir. Jadi belum sampai terjadi kecelakaan, itu hampir celaka. Misalkan hampir menyentuh gitu, kan sudah bisa merasakan panas walaupun belum sampai nyentuh. Nah, itu namanya nirmis, hampir celaka. Nah, kalau kita menggunakan peralatan yang lengkap, misalkan tangan kita pulus dengan sarung tangan kulit, walaupun terjadi kecelakaan, misalkan kita menyenggol knalpot, belum tentu kita itu langsung merasakan dampaknya, panasnya itu, karena kita menggunakan sarung tangan, maka sarung tangan itu melindungi panas pada tangan kita. Nah, itu contohnya. Kemudian penyebab kecelakaan kerja. Jadi penyebab dasarnya itu adalah kurangnya prosedur, aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Dari semuanya itu memiliki hubungan. Kurangnya prosedur, itu tidak ada standar operasional, prosedur SOP atau POS, prosedur operasional standar. Jadi kerjanya tidak ada runtutannya tetapi bebas ngamuk. Nah, kurangnya sarana, alat-alat mungkin yang tidak lengkap. Kurangnya kesadaran, orang-orang yang sudah merasa hebat, sudah merasa berpengalaman, jadi mereka mengabaikan keselamatan. Kemudian kurangnya kepatuhan, orang-orang yang sudah paham tentang keselamatan tetapi sengaja tidak mematuhi aturan. Suatu misal, semua sudah tahu kalau
naik motor itu seharusnya pakai helm. Kalau jatuh nanti kepalanya tidak terbentur hingga mengakibatkan cedera fatal. Tetapi rata-rata banyak orang yang mengendarai motor tanpa helm. Itu contoh kurangnya kepatuhan. Penyebab tidak langsung bisa pekerjaan, bisa faktor pribadi, misalkan lagi suntuk atau lagi stres. Nah itu dalam bekerja nanti juga akan terleder dan itu bisa membahayakan diri sendiri maupun rekan di tempat kerjanya ataupun alat yang dia operasikan. Kemudian penyebab langsungnya adalah tindakan tidak aman, tindakan yang sembrono, kondisi tidak aman, itu kondisi yang berbahaya di lingkungan yang terkena radiasi dan sebagainya, sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu adalah kontak dengan bahaya, sudah bersinggungan langsung dengan bahaya. Kemudian kegagalan fungsi itu kecelakaan kerja, kerugiannya manusia, cedera, keracunan, cacat, kematian. Penyakit akibat kerja itu contohnya kalau orang bekerja di bengkel kemudian terlalu sering menghirup udara dari knalpot yang kekurangan oksigen, yang banyak nitrogen dan karbon monoksida, sehingga itu bisa meracuni orang yang bekerja di bengkel. Nah itu suatu saat nanti akan mengakibatkan penyakit. Jadi penyakit itu disebabkan karena orang tersebut bekerja di lingkungan bengkel, misalkan begitu. Kemudian kerugiannya bisa ke mesin, alat itu menjadi rusak, material bahan baku yang rusak juga, lingkungan yang tercemar rusak, kena bencana alam dan sebagainya. Nah selanjutnya adalah kerugian kecelakaan kerja. Jadi seperti gunung es, kerugiannya biaya langsung itu 1 juta rupiah, meliputi biaya pengobatan dan perawatan. Jadi ketika terjadi kecelakaan itu langsung akan muncul biaya. Kemudian yang kedua adalah biaya kompensasi atau asuransi. Nah kemudian yang di bagian bawah garis, ini bagian yang tenggelam, ini gunung esnya, ini bagian bawahnya, kaki gunung es itu 5-50 juta biaya kerusakan aset yang tidak diasumsikan. Biaya yang tidak langsung, contoh kerusakan bangunan, kerusakan alat atau mesin, kerusakan produk, bahan, material dan sebagainya. 5-3 juta itu adalah biaya lain yang tidak diasumsikan. Contoh pembiayaan gaji dan waktu yang hilang, biaya lembur, biaya pengawas, biaya untuk administrasi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita bisa mengamati kecelakaan kerja yang terjadi di bengkel mobil. Ini adalah salah satu contoh. Mungkin kalian belum pernah melihat, ini video yang saya ambil dari YouTube. Kejadiannya kelihatannya di Cina. Silakan diamati. 13日，位于金源四路的某汽车服务公司内，维修工刘某、于某在对一辆劳斯莱斯轿车进行维修。他已经停住了。机上的轿车异常移动后，于某向车尾跑去，试图抬起后轮。刘某在车底试图吊住前轮，阻止车辆翻转。吊住前轮的刘某被牵引离地，轿车翻转后整体砸向地面，将刘某砸在车底，并砸中车后的于某腿部。刘某送到医院后抢救无效死亡，于某大腿骨折。6月7日。 Nah, dari video ini kita bisa mengamati
ada seorang mekanik dalam bengkel mobil yang sedang memperbaiki mobil yang kalau kita taksir bobot dari kendaraan itu ya sekitar 1 ton ke atas, kira-kira hampir 2 ton. Kendaraan itu dilakukan perbaikan di bagian bawah sehingga dia harus diangkat menggunakan car lift. Namun pada saat kendaraan itu terangkat, posisinya tidak seimbang karena bagian yang diangkat itu tidak tepat pada bagian yang titik keseimbangannya di tengah, tidak tepat di tengah. Mungkin pengangkatannya itu terlalu maju sehingga beban yang belakang itu lebih berat daripada yang depan. Pada saat diangkat semakin tinggi, maka bagian belakang terjatuh, dan yang membuat pekerja tadi mengalami, ya kalau saya lihat kemungkinan itu meninggal, kematian, itu karena kurangnya pengetahuan tentang K3. Kendaraan yang terangkat mau jatuh, tetapi dia malah berusaha untuk menghentikan kendaraan yang diangkat oleh car lift itu. Dia dengan menggantungkan dirinya ke roda, namun kendaraan akhirnya malah jatuh dan menimpa dirinya. Nah, itu salah satu contoh kecerobohan. Dan kecerobohan itu bisa terjadi karena tenaga kerja itu, mekanik itu, montir itu tidak memahami tentang ilmu K3. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil, sehingga jangan sampai kita bekerja ceroboh yang mengakibatkan nyawa kita bisa hilang atau terbuang sia-sia, atau kita akan meninggal dengan cara yang tidak kita inginkan. Ini saya putar sekali lagi agar kalian lebih memahami.位于金源4路的某汽车服务公司内，维修工刘某、于某在对一辆劳斯莱斯轿车进行维修。他已经停住了。街上的轿车异常移动后，于某向车尾跑去，试图抬起后轮。刘某在车底试图吊住前轮，阻止车辆翻转。吊住前轮的刘某被牵引离地，轿车翻转后整体砸向地面，将刘某砸在车底，并砸中车后的于某腿部。刘某送到医院后抢救无效死亡，于某大腿骨折。6月7日。Nah, itulah materi ulasan tentang K3 kali ini, dan mungkin di minggu besok atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemadam api ringan atau APAR. Kemarin di modul yang sudah saya upload juga sudah lengkap, jadi tinggal kalian pelajari. Saya akan membuat video review kembali, dan selamat mengikuti pelajaran teknologi dasar otomotif. Sekian, terima kasih. Ateng golek ayu, matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.